mana yang akan tampil adalah Pak Marif sebagai coachnya, kemudian Ibu Nurla Wahida sebagai coachnya. Nah, demikian mungkin mari kita simak video tampilan kami dari SMK Negeri 1 Woja. Silakan Pak Marif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, gimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Apa kabar juga baru ketemu lagi dan baru bisa bincang-bincang lagi kita ya Pak ya. Sudah lama ini. Ya syukur alhamdulillah. Berarti kita semuanya mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Bu Nur, iya Pak. saya dengar Bu Nur ingin berdiskusi dengan saya ya. Iya Pak, benar Pak. Ini kebetulan saya ada sedikit minta pendapat dari Bapak berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu menggambar dengan perangkat lunak. Kenapa Bu? Ada apa Bu dengan mapel yang Ibu ajarkan? Kira-kira nilainya seperti apa Bu? Bisa diceritakan ke saya? Baik Pak. Kebetulan di kelas 11 itu ada 19 siswa. Nah, dari 19 siswa ini ada beberapa siswa yang benar-benar saya bikin pusing, Pak. Saya sedikit sampai bingung harus bagaimana ini menanganinya nih. Ada beberapa siswa yang aktif datang ke sekolah ini, rajin setiap hari, namanya Adriansa, tapi jarang masuk kelas Pak. Dia lebih sibuk di ekstrakurikulernya, mungkin di OSIS-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada siswa yang ini kan sedang musim panen ya Pak. Nah, mereka lebih mengutamakan untuk bekerja daripada sekolah. Kemudian yang ketiga, sering izin Pak, keluar masuk tapi orangnya itu aja, semua mapel seperti itu. Dan kami juga sampai kesulitan menghadapi anak-anak ini. Gitu Pak, mungkin ada masukan atau pendapat dari Bapak itu yang ingin saya konsultasikan Pak. Iya, terima kasih Bu Nur. Kalau bisa saya ulangi lagi, masalah yang Ibu hadapi sekarang itu adalah pada setiap kegiatan pembelajaran pasti ada di antara sekian siswa itu yang tidak serius mengikuti mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Dalam hal ini tadi Ibu sampaikan yang pertama, anak terlalu sibuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga jarang mengikuti pelajaran Ibu. Kemudian yang kedua, pada saat musim panen, musim tanam, itu anak-anak jarang ke sekolah. Dan yang ketiga, ada anak yang dengan sengaja sering izin keluar masuk pada saat Ibu menyampaikan mata pelajaran. Kira-kira bisa Ibu ceritakan apakah ini sering terjadi pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pelajaran atau sekali-sekali Ibu? Kebetulan saya itu 1 minggu itu 2 kali pertemuan, hari Rabu dan hari Jumat. Nah, untuk yang ekstrakurikuler ini hampir setiap minggu izin. Nah, kemudian yang keluar masuk ini, yang izin keluar itu hampir juga setiap kali pertemuan. Kemudian kalau siswa yang tadinya itu pas musim panen saja Pak, kegiatan musim panen dan kegiatan kadang membantu orang tua di luar itu Pak. Jadi kalau yang panen ini kadang 2 minggu sekali, bahkan
2 minggu itu berturut tidak datang. Begitu Pak. Ya. Ibu pernah nggak melaksanakan konsultasi dengan teman-teman guru yang lain, terutama yang berada di kelas yang sama dengan yang Ibu ajarkan, tentang masalah yang Ibu hadapi ini? Baik Pak, langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama saya berkoordinasi dengan ketua jurusan, kemudian wali kelasnya, kemudian dengan wakasisnya yang berkaitan dengan ekstrakurikuler tadi, dan tetap aja seperti itu anaknya memang nggak tahu ya, hobinya mungkin di ekstrakurikuler mungkin. Kemudian juga yang tadi yang yang izin, padahal setiap pertemuan itu ada kesepakatan kelas. Bahkan saya sampai berusaha untuk boleh izin keluar tapi tidak boleh rame-rame, boleh bawa makan sampai makan di kelas boleh, tapi sampah dan lain-lain harus dibuang pada tempatnya. Kemudian yang tadi siswa yang izin untuk bekerja, kami juga berkomunikasi dengan orang tuanya, dan ternyata memang kesadaran dari orang tuanya ya memang menuntut untuk siswa juga bekerja. Itu adalah kendala yang kami hadapi di saya sebagai guru mapelnya. Jadi saya juga bingung, orang tuanya juga mendukung anaknya. Memang kesadaran dari siswa dan orang tua, dan saya pikir bukan hanya di mapel saya saja, karena memang kesadaran untuk berpendidikan atau sekolah itu sangat minim sekali untuk siswa-siswa kita pada saat ini. Mungkin itu Pak yang sudah saya lakukan. Jadi tadi saya koordinasi dengan ketua jurusan, wali kelas, kemudian guru BP, wakil kepala sekolah, itu yang sudah kami lakukan, dan orang tua murid. Ya, sangat luar biasa apa yang telah Ibu laksanakan, telah melibatkan berbagai macam, terutama wali kelas, K3, guru BP, kemudian bahkan sampai kepada orang tua. Nah, kira-kira kendala yang Ibu hadapi, ya, Ibu yang hadapi dalam setiap yang Ibu lakukan dalam rangka menghadirkan siswa untuk mengikuti pelajaran, apa Pak? Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ibu Nur? Kendala-kendalanya itu yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi saya berusaha untuk berkoordinasi dengan OSIS, terutama yang ekstrakurikulernya, jangan sampai mengganggu mata pelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian apa ya tadi saya lupa, ada beberapa usaha yang saya lakukan agar siswa di kelas itu merasa betah. Jadi kalau menggambar itu kan menghayal, anak-anak itu berimajinasi, dan saya pikir siswa-siswa yang zaman sekarang itu memang zamannya nggak mau membaca, maunya. Nah, ketika mereka menggambar, saya putarkan musik, jadi membuat suasana kelas itu tidak seperti kaku gitu loh Pak. Saya berpusat pada siswa, intinya seperti itu. Jadi kemauannya siswa misalnya menggambar, mereka dengan saya sambil mendengarkan musik, kemudian melakukan ice breaking dan lain-lain. Itu usaha-usaha yang sudah saya lakukan. Cuma dari 19 siswa itu tidak semua siswa sesuai dengan keinginan kita. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa siswa, satu orang yang sukanya yaitu ekstrakurikuler Adriansah itu, kemudian yang lainnya ada 2 orang, 3 orang, ada 6 orang totalnya yang jarang masuk ke sekolah. Jadi itu kendala yang sebenarnya sudah kami sampaikan juga ke BP, dan BP juga sudah melakukan home visit, sudah berusaha untuk melakukan home visit juga. Cuma ya itu, kami juga bingung harus bagaimana gitu. Usaha-usaha sudah kami lakukan, menurut kami sudah maksimal gitu Pak.
Ya, baik Ibu, sudah luar biasa apa yang telah Ibu laksanakan ini. Nah, kira-kira selain apa yang telah Ibu sebutkan tadi, ada nggak cara lain untuk menarik perhatian siswa agar serius mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan, baik di kelas maupun di ruang lab? Baik, baik Pak. Ada beberapa usaha yang saya lakukan, yaitu pendekatan ke siswanya. Nah, contohnya Ardiansa, saya tidak memarahinya, tapi menanyakan. Melakukan pendekatan, saya tanyakan, kenapa sih kamu lebih suka ke ekstrakurikuler daripada ke masalahnya ini bukan hanya mapel saya, tetapi mapel lainnya juga seperti itu, malah lebih parah. Kalau di mapel saya masih masuk dia. Nah, saya melakukan pendekatan dan memang sudah mulai terjadi perubahan. Mulai mau mendekati semester itu, sudah mulai masuk dia. Nah, begitu juga teman-temannya yang lain. Saya melakukan pendekatan juga kepada siswa, biasanya Anggi itu yang sering keluar, yang perempuan tuh. Terkadang saya begini Pak, 1 bulan sekali saya ajak makan mereka, kita bakar-bakar bersama. Itu adalah salah satu cara untuk pendekatan kita sebagai seorang guru ke siswa, sehingga namanya anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang tidak bisa kita marahin Pak, tidak bisa kita melakukan kekerasan, tapi pendekatan yang saya lakukan yaitu saya melihat mereka itu sukanya apa. Nah, mereka sukanya masak-masak, suka ngumpul-ngumpulnya, saya ajak ngumpul aja. Yaitu kayak tadi musik, saya putarkan musik ketika belajar. Itu adalah salah satu usaha-usaha yang saya lakukan, dan memang ada perubahan ketika mereka melakukan misalnya mau libur. Itu mereka berpisah, itu kita berpisah dengan siswa juga merasa agak berat gitu, karena mungkin kedekatan kita, saya beranggapan bahwa mereka itu adalah teman, kemudian saya juga sebagai orang tuanya. Bukan maksudnya jarak itu jangan terlalu jauh, karena memang zamannya sekarang itu bukan lagi zaman kekerasan cukup ya seperti guru yang dulu. Ya. Ya. Tapi Ibu sudah melaksanakan berbagai upaya untuk menghadapi siswa-siswa ini, dan alhamdulillah. Nah, bagaimana Bu hasilnya Bu? Hasilnya yaitu tadi mulai ada perubahan dari siswa, tapi memang untuk maksimalnya belum Pak. Usaha-usaha itu akan tetap kami lakukan hingga semua siswa sesuai dengan harapan. Siapa saja yang Ibu libatkan di dalam mengatasi masalah-masalah siswa ini? Bisa diceritakan Bu? Baik Pak, tentunya untuk permasalahan yang ada ini bukan hanya tidak hanya kita sebagai seorang guru, tapi saya harus bekerja sama dengan misalnya wali kelasnya, kemudian ketua jurusannya, kemudian orang tuanya, BP, dan kalau misalnya BP-nya sudah nggak maksimal ya kita ke kepala sekolah, begitu. Ya. Bagaimana cara Ibu untuk tetap mempertahankan supaya apa yang Ibu laksanakan ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain mungkin, kemudian siswa tetap serius untuk mengikuti mata pelajaran Ibu yang ajarkan? Yang kita lakukan ya sering bertukar pikiran, sering ngobrol seperti ini Pak, saling berbagi. Tentunya diharapkan ya solusinya akan kita dapatkan. Jadi tidak boleh menyimpan sendiri kalau ada masalah, kalau menurut saya begitu Pak. Harus kita berbagi dengan teman yang lainnya. Tentunya ada, khususnya kalau di jurusan bangunan kan ada teman-teman di bangunan ya, kami harus melakukan komunikasi dengan ketua jurusan, guru, dan wali kelasnya begitu Pak. Luar biasa Bu apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pengalaman Ibu, cara Ibu mengatasi siswa ini bisa diikuti oleh guru-guru yang lain, dan siswa-siswa yang lain juga semangat bukan hanya pada mata pelajaran yang Ibu ajarkan,
tetapi pada semua materi yang diajarkan oleh guru, siswa tetap semangat. Itu harapan. Mana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching pada siang hari ini, Bu? Sudah lega sekali Pak. Terima kasih juga atas masukannya, dan saya juga bisa mengambil kesimpulan atau hikmah yang sudah dari pembicaraan kita pada siang ini Pak. Ya, terima kasih Bu Nur. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Nur? Sudah nggak ada Pak. Nanti kalaupun ada lagi jangan bosan-bosan ya Pak ya. Kalau saya berkonsultasi. Ya. Kita sebagai mitra Bu Nur, Ya. insya Allah mampu kita, tapi Bu Nur juga nanti ketika saya butuh bantuan, ya saya mohon bantuan Bu Nur ya, untuk selalu mengingatkan kita, dan teman-teman guru yang lain sangat mengharapkan cara-cara seperti ini Pak Bu Anu Bu Nur. Kita saling sharing aja Pak ya. Oke deh. Ya, terima kasih Bu Nur. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. Baik, demikian tampilan kami dari SMK Negeri Kamboja untuk mencoba mengimplementasi kegiatan hari ini, yaitu tentang coaching. Saya kira alur-alur berdasarkan tuntutan, yaitu alur kita itu di mana tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Walaupun tadi ada mengenai turun, pada kesimpulannya kami merasa itu terpenuhi dari tuntutan pembelajaran hari ini, yaitu kita menggunakan coaching dengan skema kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada stop kan rekamnya, Bu. ini?